Dengan mengisi form desain produk, maka kita sudah melakukan kegiatan 3 unit kerja, yaitu 1. Menerjemahkan arah visual ke dalam langkah kerja, dengan kode unit J.59MTM00.010.1. Berikutnya unit yang kedua. Membuat aset visual berdasarkan langkah kerja yang telah ditetapkan, dengan kode unit J.59MTM00.011.1. Dan unit yang ketiga adalah mengumpulkan aset multimedia, dengan kode unit J.59MTM00.027.1. Di unit 1, menerjemahkan arah visual ke dalam langkah kerja. Pada elemen, mengkonfirmasi prosedur distribusi aset. Dibuktikan dengan mengisi nama produk, ID desain, tanggal desain, deadline desain, dan nama desainer pada form desain produk DKV. Masih pada unit yang sama. Untuk elemen, memastikan distribusi aset standar industri. Dibuktikan dengan mengisi ID desain, lokasi penyimpanan, serta kelanjutan proses. Pada unit 2, membuat aset visual berdasarkan langkah kerja yang telah ditetapkan. Pada elemen, memproduksi aset visual multimedia. Dibuktikan dengan mengisi nama produk, gambar desain, bahan, peralatan mesin produksi, deskripsi produk, dimensi produk, pada form desain produk DKV. Masih pada unit 2. Untuk elemen, mereview hasil desain. Dibuktikan dengan mengisi nama desain, gambar desain, revisi, catatan review, nama reviewer. Sedangkan pada unit 3, mengumpulkan aset multimedia. Pada elemen, menyusun teknis pengelolaan konten. Dibuktikan dengan mengisi nama produk, ID desain, tanggal desain, deadline desain, lokasi penyimpanan, pada form desain produk DKV. Masih pada unit 3. Untuk elemen, membuat strategi pencarian. Dibuktikan dengan mengisi ID desain, tanggal desain, lokasi penyimpanan, kelanjutan proses, bahan, peralatan mesin produksi. Dengan demikian maka, jika form desain produk DKV telah diisi dengan benar, artinya sudah menguasai 3 unit pekerjaan sesuai dengan S, K, K, N, I, serta siap untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi. Nah, sekarang, marilah kita menyelesaikan form desain produk DKV. Pada kolom bahan, diisi dengan nama bahan produksi yang didesain. Pada kolom peralatan atau mesin yang diperlukan untuk produksi, diisi dengan nama peralatan atau mesin yang digunakan untuk memproduksi objek yang sedang didesain. Pada kolom nama produk, diisi nama produk, misalnya logo makanan lezat. Pada kolom tanggal desain, diisi tanggal, bulan, dan tahun proses mendesain. Pada kolom deadline desain, diisi tanggal, bulan, dan tahun deadline proses mendesain. Pada kolom ide desain, diisi dengan kode D besar, minus, nomor urut desain, garis miring, ide desainer, garis miring, kode perusahaan atau kelas, garis miring, DKV, garis miring, tahun pembuatan. Dilanjutkan dengan revisi keberapa jika ada. Pada kolom deskripsi produk, diisi dengan mengikuti keterangan yang ada pada dokumen brief. Jika dirasa kurang lengkap, bisa ditambahkan sendiri. Pada kolom dimensi produk, diisi mengikuti dokumen brief. Jika dirasa kurang lengkap, bisa ditambahkan sendiri. Pada kolom aplikasi desain, bisa dipilih atau diisi dengan beberapa atau salah satu perangkat aplikasi yang digunakan dalam mendesain, misal CorelDRAW, atau Photoshop, atau yang lainnya. Pada kolom gambar desain, dimasukkan kapture gambar desain. Pada kolom kelanjutan proses, dipilih salah satu, rekomendasi, atau prototipe, atau produksi, atau tidak dipilih sama sekali. Pada kolom lokasi penyimpanan file desain, diisi dengan lokasi penyimpanan dan lokasi backup penyimpanan. Pada kolom catatan review, diisi dengan catatan, atau komentar, atau arahan, atau permintaan perubahan, dan lain-lain. Dari reviewer, atau klien. Pada kolom nama reviewer, diisi nama reviewer. Bagian yang terakhir, pada kolom nama pembuat desain, diisi nama desainer, pada kolom kelas, diisi kelas sang desainer, pada kolom unit kerja, diisi unit kerja desainer, dan pada kolom perusahaan, diisi perusahaan sang desainer.
Demikianlah cara pengisian form desain produk DKV sebagai dokumen portofolio seorang desainer yang sesuai dengan SKKNI. Selamat berkarya!